Ya, halo teman-teman. Kembali lagi ya sama saya. Di sini kita akan ngomongin 5 alasan kenapa programmer itu bisa underpaid. Yang pertama, yang paling penting, tidak bisa negosiasi. Intinya usahakan kita negosiasi ya. Dan kalian harus lihat juga ketika ditanyain HR nih misalnya nih, gajinya berapa Pak gitu. Kalian nggak kasih range aja, jangan kasih exact gitu. Kenapa? Karena kalau kalian kasih exact misalnya kalian itu ngasih, oh bayaran saya nih misalnya 5 juta nih, bahkan saya pernah lihat juga ada yang bayarannya 3 juta ya sama KOB padahal dia mobile developer gitu. Nah itu dia kasihan juga. Nah misalnya gini, bayaran saya 5 juta, nah dia akan naikin misalnya, oh ya paling dapat 6 juta lah ke depannya, mau nggak 6 juta gitu. Nah usahakan kalian bikin range ya, misalnya jangan kasih tahu exact kalian, misalnya oke, saya ini bayarannya antara 5 sampai 10 misalnya. Nah dia akan ngasih range, biasanya dia akan oh ya mungkin dia ada di 7 juta gitu. Nah itu namanya negosiasi ya. Jadi usahakan ketika kalian menerima pekerjaan bisa negosiasi. Ada buku bagus namanya Art of Negotiation. Nah, itu kalian bisa baca juga. Nah, yang kedua itu adalah tidak punya proof of skill. Nah, biasanya ini juga kena juga ya. Salah satunya di saya juga. Kenapa? Karena eh, saya lebih fokus ke kerjaan kantor dan sebenarnya kalau kalian di kerjaan kantor itu biasanya ada apa namanya? Kalian nggak boleh ngasih lihat itu keluar atau bisa ada agreementnya lah ya. Nah, sayangnya adalah kalian nggak bisa nunjukin, oh saya udah bikin ini. Kalian cuma bisa ceritain doang. Ada bagusnya adalah kalian, nanti saya kasih linknya, ada link di atas itu untuk apa namanya, gimana kalian itu bikin YouTube channel gitu. Itu tuh menunjukkan kemampuan kalian gitu atau proof of skill. Nah, yang ketiga itu adalah kalian tidak latihan lead code. Ya, jadi usahakan hampir saya dapat technical interview itu pasti ada lead code-nya. Usahakan kalian ngejain walaupun misalnya cuma list gitu kan, ada beberapa section misalnya list, habis itu ada link list, ada tree, ada grab. Nah baru habis itu ada DP ya atau kita bilang dynamic programming. Nah itu paling minim sampai dynamic programming 6, sampai grab intinya. Setelah itu bisa dibilang advanced topic, tapi intinya kalian harus mau nggak mau walaupun sudah senior, technical interview tetap pakai lead code. Nah ya jenisnya kayak gitu ya, walaupun ada project base tapi biasanya yang saya dapat itu kalau perusahaan-perusahaan gede dia maunya yang pakai lead code aja, kayak Amazon, Facebook, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu tidak berani keluar dari perusahaan sekarang. Kalau misalnya merasa karirnya mandek atau misalnya toxic nih perusahaannya, cuma takut ketika keluar nih takut ulang dari awal ya kan. Takut ketika keluar itu misalnya jangan langsung keluar ya, tapi kalian apa namanya, coba-coba apply dulu. Nanti kalau misalnya ada yang goal, nah baru di situ keluar. Dan jangan keluar sebelum tanda tangan apa namanya, tanda tangan di perusahaan yang baru. Kenapa? Karena ada kejadian bahwa dia keluar ternyata belum tanda tangan dan dia diterminate karena ada kandidat yang lebih bagus. Itu harus tanda tangan dulu baru keluar dari perusahaan yang lama. Nah, yang terakhir ini adalah tidak update skill. Contoh misalnya orang yang pakai jQuery sekarang kan udah ada React, udah ada Vue gitu kan, dia nggak update skillnya. Jadi karena dia udah merasa nyaman nih biasanya di perusahaan yang lama, jadi dia udah 5 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun, biasanya dia nggak update skill. Nah itu dia bikin jadi underpaid. Kenapa? Karena dia cuma cocok di perusahaan itu aja. Jadi kalau misalnya dia bisa upgrade skill, dia punya beberapa skill set gitu. Ketika skill set itu, misalnya skill set itu bisa kalian pakai untuk freelance ya. Misalnya kalian backend developer nih, tapi kalian bisa React nih. React itu bisa dipakai buat freelance. Atau bisa kalian bikin tutorial YouTube di mana yang itu bisa menghasilkan dan produktif gitu. Nah, itu bisa menjadikan kalian tuh nambah plusnya karena rekrutmen sekarang itu banyak ya, misalnya dia butuhnya tuh banyak, bisa Java lah, bisa kalau bisa bisa React, bisa Java, bisa AWS gitu. Jadi
usahakan kalian punya beberapa soft skill dan skill kalian tuh update gitu dengan masa kini. Oke, sekarang karena saya lihat ya, contoh misalnya kalian jago Nginx. Nah, di sini tuh saya lihat ketika DevOps itu kebanyakan minta AWS ya. Jadi nggak Nginx lagi itu, karena mereka menganggapnya itu old DevOps gitu. Mereka maunya itu model DevOps. Nah, itu salah satu contoh aja. Oke, sekian untuk video saya. Ya, kita ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih.